بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين Qala syuhada'a bil qist. Kemudian Allah melanjutkan, dan jadilah kalian juga para saksi yang mendirikan persaksiannya di atas al-qist, yakni al-adl, di atas sikap adil. Dan asy-syuhada bil qist di sini merinci, menjabarkan perintah kunu qawwamin lillah. Jadilah kalian hamba-hamba yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Salah satu bentuknya adalah syuhada bil qist, menjadi para saksi atas kebenaran dengan penuh keadilan. Dalam semua kasus, dalam semua masalah, lana au alaina, baik kasus itu menguntungkan kita atau merugikan kita, li ikhwanina au li a'daina, baik kasus itu menguntungkan kita atau justru sebaliknya menguntungkan musuh-musuh kita. Syuhada bil qist, menjadi para saksi yang adil. Bagaimana mungkin seorang bisa menjadi saksi yang adil kalau dia tidak menjadi orang yang qawwamina lillah, yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah? Bagaimana seorang bisa menjadi para saksi yang adil kalau dia tidak berilmu tentang perkara yang dia persaksikan? Ayyuhal ikhwah, perintah untuk menjadi syuhada bil qist, Allah tekankan tentang pentingnya masalah ini dan sulitnya masalah ini, berbahayanya permasalahan ini jika tidak diwujudkan. Qala la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum, terhadap suatu komunitas mendorong kalian untuk berbuat tidak adil. Jangan. Berarti salah satu bentuk perbuatan yang berlawanan dengan perintah syuhada bil qist, salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan perintah kunu qawwamin lillah adalah ketika seorang menyikapi sesuatu, menilai sesuatu, berucap sesuatu atas dorongan kebencian kepada suatu kaum, pernah sakit hati kepada suatu kaum, suatu komunitas, suatu pribadi. Akhirnya datang sebuah masalah, datang sebuah ujian, bala, fitnah, ya, yang menuntut sikap benar dari setiap hamba. Di saat itu terngiang-ngiang sakit hatinya terhadap sebuah komunitas, terhadap suatu kaum, terhadap suatu pribadi. Iya, dulu 15 tahun yang lalu dia pernah menyakiti hati saya. Mungkin pada 15 tahun yang lalu dia saat disakiti hatinya berada di atas kebenaran, betul-betul dia mazlum, betul-betul dia posisinya terzalimi pada waktu itu. 15 tahun yang lalu saudaranya yang dia benci itu benar-benar dia posisinya sebagai zalim, sebagai orang yang melakukan kezaliman. Salah dia, bermaksiat dia.
Tapi subhanallah, 15 tahun kemudian ibtila datang. Ujian itu datang. Pada kasus yang baru ini, sang zalim 15 tahun yang lalu mendapatkan taufik dari Allah untuk bersikap benar. Mungkin karena dia pernah beristighfar, Allah tolong dia. Mungkin dia pernah kemudian sadar, Allah tolong dia. Atau dengan mutlak kehendak Allah, yang Allah Maha mengetahui apa di balik itu. Allah memilih si fulan, si A, sang zalim ini tadi, 15 tahun kemudian pada kasus yang datang baru ini, dia berada di atas sikap yang benar. Subhanallah. Al-mazlum, orang yang terzalimi memang benar-benar terzalimi. Pada kasus yang baru datang ini, dia bersikap atas dorongan kebencian, dendam, sakit hati, sehingga dia memilih sikap yang berbeda dengan si A. Dulu dia pernah menzalimi anak saya. Dulu dia pernah menzalimi istri saya. Dulu dia pernah menzalimi dalam urusan perdagangan, mengkhianati saya. Dulu dia pernah memarahi saya. Dulu dia pernah ini. Kebencian mendominasi sikapnya. Di saat ujian iman, ujian manhaj datang, dulu dia tidak menghargai saya ketika sama-sama menjadi tulabul ilm. Dia dulu pernah meremehkan bacaan Al-Quran saya. Dulu dia pernah mengkritisin saya dalam kasus ini dan kasus itu. Subhanallah, yang tersimpan dalam hati ini terkuat Allah tunjukkan dengan sebuah bala, dengan sebuah fitnah. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah itu mengeluarkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Allahumma astur auratina wa amin rawatina.